As an atheist, I really honestly don't believe in superstitious stuff at all. Tapi meskipun demikian, saya nggak bisa denial juga pernah mengalami hal aneh. Sekitar tahun 2011 saat baru lulus kuliah, saya ke Kalimantan Timur untuk acara tante saya ngisi liburan sebelum jadi budak korporat. Rumah tante saya ini ada di komplek kelas menengah atas dan baru jadi jarak rumahnya agak jauh-jauh, banyak tanah kosong, dan rumahnya juga besar-besar. Pada suatu malam, sekitar jam 1 turun hujan badai. Saya kebetulan waktu itu tidur di ruang tengah lantai 2, padahal biasanya saya tidur di kamar bareng sepupu yang sebaya. Kebangunlah saya karena memang hujannya agak ekstrim bagi standar saya orang Jakarta. Saat terkantuk-kantuk berusaha tidur lagi, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari bawah. Tangisan ini cukup nyaring dan mengganggu, membuat saya sulit tidur. Saya waktu itu belum merasa takut atau semacamnya, karena saya pikir itu sepupu saya yang masih kecil menangis karena ketakutan mendengar badai. 10-15 menit berlalu dan suara tangisan masih terdengar keras, membuat saya mulai merasa agak jengkel. Akhirnya saya memutuskan turun. Penasaran apa yang terjadi di bawah. Tapi baru sampai setengah perjalanan ke bawah di tangga, suara tangisnya abruptly end. Suara tangisnya benar-benar lenyap, hanya suara angin menderu dan hujan bergemuruh yang tersisa. Penasaran saya lanjutkan turun ke bawah. Sampai di bawah saya baru ngeh kalau posisi kamar sepupu yang kecil itu agak jauh dari tangga, sekitar 5 meter. Itu pun kamarnya tertutup pintu jati besar dan tebal, nyaris gak mungkin suara tangisan bisa menembus pintu itu. Tapi karena suasana gelap gulita, badai, dan masih ngantuk, saya malas berpikir lebih jauh dan balik lagi ke atas untuk tidur. Namun begitu saya merebahkan diri di sofa, suara tangisnya terdengar lagi, dan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Menit demi menit berlalu, saya dengarkan suara tangisan ini dengan seksama. Tangisannya konstan tanpa jeda, kombinasi antara suara anak-anak dan perempuan atau suara perempuan muda. Terkadang suaranya hilang 1-2 detik, atau kadang tertutup suara sambaran petir, dan kembali lagi dengan tingkat kenyaringan yang sama. Saya pikir waktu itu tidak mungkin itu suara sepupu saya yang kecil karena dia tidur dengan ibu bapaknya. Jadi kalaupun menangis, pasti ibu bapaknya, tante om saya, sudah bangun duluan. Saya berspekulasi siapa yang kira-kira menangis dari lantai 1. Nggak mungkin suara itu dari tante atau om saya. Nggak mungkin juga dari sepupu saya setelah tadi turun dan menyadari bahwa kamarnya tertutup erat oleh pintu kayu jati setebal itu. Memangnya senyaring apa tangisannya? Saya putuskan turun lagi, dan lagi-lagi baru setengah jalan turun, tangisnya berhenti lagi.